warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimil lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril adim, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menyampaikan pidato pendek dengan sebuah tema berjudul keberkahan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum sahrur Ramadana sahrun mubarakun, kataballahu alaikum siyamahu, fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim, tughallu fi sayyatin fi lailatul khairu min alfi sahrin man hurima khaiриha faqad hurim." Sungguh telah datang pada kalian semua apa yang telah datang, yaitu sahrun Ramadan, bulan suci Ramadan. Apa bulan suci Ramadan itu? Sahrun mubarakun, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak berkah? Karena bulan suci Ramadan ini tidurnya kita mendapatkan pahala ibadah. Bahkan barang siapa yang bersedekah satu dibalas oleh Allah menjadi 1000. Maka itulah keberkahan-keberkahan di bulan suci Ramadan, dan masih banyak keberkahan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diwajibkan pada kalian semua untuk berpuasa. Ingat, puasa bulan suci Ramadan itu hukumnya wajib. Yang namanya wajib kalau ditinggalkan mendapat dosa, jika dikerjakan mendapat pahala. Maka semuanya mari kita berpuasa. Di sini pada berpuasa, insya Allah alhamdulillah semuanya kita pada berpuasa. Dan di bulan suci Ramadan ini tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim, tughallu fi sayyatin. Telah dibukakan semua pintu-pintu surga dan dikuncinya semua pintu-pintu neraka, dan telah dibelenggunya yaitu setan-setan atau iblis-iblis, dari yang paling gede sampai yang paling kecil, dari yang paling serem sampai yang paling lucu, semuanya dibelenggu. Masya Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita marah, ingat itu bukan dorongan dari hawa nafsu, tapi itu bukan dorongan dari iblis, tapi itu dorongan dari hawa nafsu. Karena kenapa? Di diri kita ini ada dua unsur. Yang pertama nafsu, yang kedua iman. Kalau kita lagi ada imannya di dalam diri kita, maka nafsu akan keluar. Sebaliknya, kalau nafsu lagi ada di diri kita, maka iman akan keluar. Karena nafsu dan iman tidak akan pernah bersatu di diri manusia. Karena kenapa? Kesukaannya berbeda atau patojaiyah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya gampang mencerna, ini sebuah contoh. Ada seorang ibu-ibu, dia pergi ke pasar mau membeli piring. Kebetulan dia lagi iman. Ketika udah nyampe di pasar, "Pak, saya mau beli piring." Maka disodorkanlah piring itu, dan dia dipilih-pilih. Ternyata sudah dipilih, ada yang retak sedikit. Akhirnya kata ibu, karena dia lagi iman, "Mang, maaf, ini piringnya pecah, saya pengen diganti." Ketika iman, piring yang pecah, yang retak nggak mau, pengennya yang utuh karena lagi iman. Akhirnya ketika udah beres, dia bawa piringnya ke rumah. Dia datang ke rumah, langsung uluk salam, "Assalamualaikum." Tidak ada jawaban dari suami. "Assalamualaikum." Tidak ada lagi jawaban. Maka dia langsung pergi, langsung masuk ke rumahnya, dan ternyata suaminya lagi telepon dengan cewek yang lain. Dia lagi sayang-sayangan. Masya Allah. Akhirnya sang ibu, tadinya yang iman, dia nafsunya keluar. Karena kenapa?
karena melihat atau mendengar suaminya lagi teleponan dengan cewek yang lain. Nah, ketika iman dia pengen piring yang utuh, tapi ketika nafsu dia pengen piring yang pecah. Buktinya yang pecah, maka itu piringnya dilemparkan langsung. Masya Allah. Itulah ketika iman dan nafsu itu berbeda. Dan sang suami sama, ketika lagi iman dia ingin mencari istri itu yang glowing, istri itu yang cantik, yang bahenol. Tapi ketika dia nafsu, istri pun pengennya yang menyon. Gimana buktinya? Karena melihat piringnya dilemparkan, maka suami pun imannya keluar, nafsunya yang datang, akhirnya ditamparlah pipi istri itu sampai menyon. Nah, itulah perbedaan antara iman dan nafsu. Maka untuk itu marilah kita perbanyak keimanan kita, pertebal keimanan kita dengan mengadakan zikir, tadarus, dan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita hawa nafsunya sedikit demi sedikit akan kita kurangi dan dikurangi, dan akhirnya kita bisa menahan diri dari menahan hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.